Shalom CYM family. Shalom. Kita mau mulai siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita mau menyembah lebih dalam, kita siapkan hati kita dengan lebih tulus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang ya Bapa, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami ya Tuhan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
mau buka hati kami Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Kau telah sertai kami ya Tuhan, kekumpulan kami di gereja ini ya Bapa, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau pimpin pada kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami hancurkan roh-roh jahat yang ingin mengganggu. Kami patahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo CYM Family, bisa lihat kiri kanannya, bilang welcome home, welcome home. Sekarang aku tantang teman-teman CYM untuk bilang ke kiri kanannya dan bilang, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita siap untuk memuji dan menyenangkan nama Tuhan, amin? Amin. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku percaya, ku percaya. Suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya CYM Family ya. Firman-Mu kebenaran, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku percaya, ku percaya. Suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku.
percaya firman-Mu ya dan amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman masih semangat memuji Tuhan, amin? Pastinya masih semangat, amin? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya dalam hidup kita? Boleh angkat tangannya teman-teman, kita siap untuk memuji Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Yesus kebenaran, amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Teman-teman percaya Yesus adalah alasan kita untuk hidup, amin? Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Masih percaya Yesus adalah alasan untuk hidup, amin? Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Boleh beri kemuliaan yang luar biasa Tuhan kita sekali lagi. Silahkan duduk teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya undang 2 orang yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Bersama-sama firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di mana? Di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Cantakan dengan iman-Mu. Yes, sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi. Berjalan dengan siapa teman-teman? Amin. Saya mau dengar COM Family, kita mau katakan sama-sama. Ku kan terbang. Masih kurang kedengaran? Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih persembahan
yang sudah teman-teman berikan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Boleh beri kemuliaan Tuhan kita? Haleluya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita melalui hamba-Nya. Ini kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami Bapa. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, bagaikan air mengalir Tuhan, yang selalu menyirami setiap hati yang haus Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau melihat setiap kaum muda-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan hati yang lapar, hati yang haus Tuhan, kiranya Engkau kenyangkan dan Engkau puaskan mereka Tuhan. Supaya mereka ketika mereka datang tidak sama lagi Tuhan dengan ketika mereka pulang Tuhan. Tetapi sukacita, damai sejahtera mereka bawa pulang Tuhan. Dan mereka boleh bagikan di tengah keluarga mereka Tuhan. Di tengah dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kiranya mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, bukakan setiap hati Tuhan. Untuk mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk mereka mau dikoreksi dan siap diperbaharui Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang mengubah kami Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini juga Tuhan, kami siap ditegur. Kami siap diubahkan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami ditegur, Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Mari Tuhan, Roh Kudus ambil alih Tuhan, apa yang hamba-Mu siapkan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan. Roh Kudus sendiri akan mengajar kepada setiap kaum muda-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya mereka boleh terus bertambah. Supaya mereka boleh terus fokus kepada Engkau Tuhan. Iman mereka Tuhan terus dibangkitkan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi Tuhan orang-orang yang kuat Tuhan. Orang-orang yang dipakai Engkau Tuhan. Orang-orang yang berkenan Tuhan. Anak-anak muda yang bersinar di sekeliling mereka Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Mari Roh Kudus ambil alih semuanya. Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus yang akan mengajar kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini ya kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Dengan tema firman yang memperbaiki kelakuan. Ya. Nah, kalau judul tema ini firman yang memperbaiki kelakuan, berarti kalau kata kerjanya memperbaiki atau ya memperbaiki ya betulin gitu ya istilahnya ya. Berarti ada sesuatu yang salah, ya berarti ada sesuatu yang rusak, yang perlu diperbaiki, yang perlu dibetulin. Benar gak? Setuju ya? Nah, oleh apa? Nah sekarang dikatakan adalah oleh firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan memperbaiki kelakuan. Lah Tante, Bu, saya kan gak salah. Ya, saya rasa kelakuan saya sudah benar, saya rasa kelakuan saya sudah baik. Tapi malam hari ini firman Tuhan sendiri yang mau memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan seperti apa? Ya, apa sih yang salah dengan diri kita sehingga firman Tuhan itu mau memperbaiki kelakuan kita? Ingat Saudara, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau dengar kata ditegur, ya, saya rasa bukan anak muda saja
Ya, kalau mungkin ditegur sama mamahnya, misalnya habis makan, ya piringnya taruh di meja, ya mungkin kamarnya berantakan, mamanya pasti tegur enggak? Pasti tegur, ya kan? Nah, apakah mamanya enggak sayang ketika menegur anak ini? Tidak, ya tentunya. Atau kalau kamu ditegur, nak besok bangun tidur kamu harus lipat selimut, ya. Habis ambil handuk, handuknya taruh lagi digantung di tempatnya. Habis pakai sepatu, sepatunya taruh lagi di tempatnya. Nah, kalau mamanya kasih nasihat seperti ini, ya kamu bisa terima enggak? Bisa terima enggak? Atau bilang, aduh mama cerewet amat sih, mama bawel ya. Beresin gini aja kan gampang, ya 5 menit juga selesai. Ya seringkali anak-anak muda ketika diperingatkan, ya itu ada yang langsung bilang mamanya bawel lah, mamanya cerewet lah. Ya kan? Terus sambil apa? Marah-marah dan ngedumel. Ya. Nah, seringkali anak-anak muda ini enggak suka ditegur. Ya, bahkan mungkin orang tua juga banyak yang enggak suka ditegur. Ya, karena apa? Merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah benar. Nah, ini seringkali yang tidak bisa diterima oleh anak-anak muda. Tetapi firman Tuhan mau mengajar kepada kita, ya, untuk kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah benar-benar ya kita ini sudah melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Wahyu 3 tadi katakan siapa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, bukan saja tegur tapi dipukul, dihajar sama Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan mengasihi supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Jadi kalau mamamu bawel, kalau mamamu cerewet, ya bukan mamamu gak sayang. Tetapi mamamu ingin punya anak-anak yang lebih baik. Ya, lebih apa? Lebih benar lagi. Ya, supaya apa? Supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nah kita lihat lagi di sini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ingat ya, firman Tuhan ya yang kita pelajari, bahkan mungkin setiap hari kita dianjurkan untuk membaca firman Tuhan, ya itu firman Tuhan untuk bermanfaat sebagai koreksi dalam hidup kita. Ya, Tuhan ajar apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, kasihilah musuhmu. Ya, itu perintah Tuhan. Nah, seringkali kita susah ya, sulit untuk mengampuni orang lain. Ya kan, seringkali kita sulit untuk menerima kekurangan orang lain. Seringkali kita nggak suka diingatin. Ya, kalau diingatin malah kita jadi marah. Ya, kalau diingatin kita tuh nggak suka. Maunya apa? Wah, kayak lu udah bener aja. Ya kan, malah cari-cari kesalahan orang lain. Ya, nah itu yang Tuhan tidak mau. Firman Tuhan di sini bermanfaat untuk mengoreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Ya. Nah, kemudian firman Tuhan juga alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah, seringkali kita melihat ya, apa yang ditanam, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Artinya apa? Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan menerima buahnya. Nah, seringkali kadang-kadang kita mengatakan, wah lu disentil Tuhan lo. Ya kan, misalnya deh, satu hari mungkin kita melakukan hal yang jahat. Ya, hal yang tidak berkenan. Contohnya apa? Ya, kita isengin teman kita sampai teman kita itu jatuh. Ya kan, mungkin pas teman kita mau jalan, kita taruh pisang, kulit pisang. Akhirnya teman kita jatuh. Ya kan, kepleset. Awalnya mungkin kita iseng. Ya, awalnya mungkin kita cuma bercanda. Ya kan, tapi ada niat jahat enggak? Enggak kelihatan niat jahatnya, ya kan? Karena apa? Dalihnya adalah iseng, tapi sebenarnya jahat enggak? Nah, sampai akhirnya temannya itu jatuh dan palanya benjol. Ya kan? Nah, mungkin saat itu apa yang kamu rasakan ketika temanmu itu jatuh? Ya, kamu sedih, senang, atau ketakutan?
Kalau kamu melakukan hal itu, apa? Apa kira-kira? Seneng? Lihat temenmu palanya benjol segede telur, ya kan? Terus badannya langsung tangannya keseleo, ya karena terjatuh dan terbanting. Apa yang kamu rasakan? Nah, mungkin pas kamu tidak minta maaf sama dia, ya keluar kamu pun jatuh. Ya, tiba-tiba pas kamu lari, kamu ketakutan, kamu terjatuh. Artinya apa? Kamu pun sedang ditegur. Nah, ketika itu kamu sadar enggak? Apa yang kamu lakukan itu salah. Artinya apa? Ya, jangan melakukan itu kalau kamu tidak mau sama seperti orang itu. Ya kan? Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, ya, ampuni orang yang bersalah. Ya kan? Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk apa? Melakukan kasih kepada sesama kita. Ya, nah kita ini menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang siap ditegur, orang-orang yang siap diprotes, orang-orang yang siap dikritik. Sama seperti Tuhan katakan apa? Ya kan, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar. Tuhan mengajar kepada kita. Kenapa? Kita diajar Tuhan supaya kita ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai setiap anak-anak muda di tempat ini. Untuk itu, mari kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk setia. Ya, lakukan firman Tuhan. Tuhan ajar apa? Kita setia beribadah. Ya kan? Beribadah jangan mungkin kalau gue lagi mood gue datang. Kalau lagi enggak ya gue enggak datang. Ya kan? Bukan seperti itu. Nah, kemudian lagi Tuhan ajar kita untuk apa? Berdoa. Ya kan? Benar kan? Nah, siapa yang berdoanya mungkin udahlah enggak penting, ya. Anak-anak muda, ya, saya seusia kalian, ya, saya tidak pernah melewatkan waktu berdoa yang diadakan di gereja. Ya, doa 10 hari saya itu datang dari awal pertama sampai akhir, ya, saya tidak pernah lewatkan. Kalian tahu rumah saya dulu di gang, ya, jadi kami seberang-seberangan, ya, dari mulai anak yang pria, jemput yang wanita, semua jemput-jemputin, ya, itu dari gang, dari rumah 1, rumah 2, ya, sampai kita beramai-ramai, ya, waktu itu doa pagi jam 5 pagi, enggak pernah saya lewatkan, saya seusia kalian. Saya sekolah siang waktu itu SMK, ya, saya sekolah siang, ya, jadi saya masuk jam 1, saya tidak pernah lewatkan doa pagi itu, ya, 1 kali pun tidak pernah saya lewatkan, ya, dan kalau ada hari Selasa itu doa malam, saya pun ikut, ya, karena apa? Saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya nggak pernah merasa, saya karena apa? Saya merasa selalu haus, saya rindu. Ya, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya setia sama Tuhan, Tuhan pun setia sama saya. Amin, anak-anak muda. Ya, saya tantang anak-anak muda. Bagaimana kesetiaan kalian dengan Tuhan? Apakah kalian cukup hanya duduk pada hari Sabtu saja? Ya, atau Minggu ketika engkau melayani? Tidak, saudara. Ya, kita harus ada satu kerinduan untuk lebih dekat dan lebih mau untuk melayani Tuhan. Mungkin sudah sering saya saksikan bagaimana ketika saya kuliah, saya tetap membawa pekerjaan sekolah minggu, ya, di tempat kuliah saya. Ya, saya bawa-bawa, waktu itu saya kuliah naik bus, ya, tetap untuk mengajar sekolah minggu, bahannya saya siapkan sambil di tempat kuliah sambil nunggu dosen. Itu saya lakukan. Ya kan? Karena apa? Saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya mau Tuhan berkati dan saya juga harus bekerja untuk Tuhan. Amin. Ya, belajar anak-anak muda karena kita tahu Tuhanlah sumber berkat kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk kita dan Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tahu apa yang kita lakukan dan Tuhan tidak pernah mau berhutang. Amin, anak-anak muda. Ya, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Ya, harapan kita ada di dalam Tuhan. Untuk itu, anak-anak muda, mari setia kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lakukan kebenaran itu. Kalau pendeta khotbah atau kakak-kakak kamu khotbah di tempat ini, ya, diajarkan yang baik, lakukan itu, anak-anak muda.
Ya, jangan merasa bosen lah, khotbahnya itu lagi. Bosen lah. Udahlah, yang penting saya udah melayani, hari Sabtu saya udah manggung, ya kan? Saya udah main tamborin, saya udah main musik, saya udah jadi WL, ya. Bahkan mungkin saya udah jadi, nggak tahu jadi apa lagi. Sudah cukup Tuhan, tidak pernah cukup, saya katakan. Ya, tidak pernah cukup. Ingat, gereja ini bukan Taman Ismail Marzuki. Tahu artinya Taman Ismail Marzuki? Tahu? Tahu? Tempat kamu belajar apa? Untuk kesenian, ya. Dulu saya waktu seusia kalian, mungkin masih kecil, waktu SMP ya, saya pernah ikut ke tim. Ya, saya mau belajar drama waktu itu ya sama teman-teman sekolah saya. Nah, di situ ya banyak tuh calon-calon artis ya mungkin ya, pemain-pemain drama. Dulu belum ada sinetron ya, masih bilangnya drama gitu ya. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang berbakat. Jadi ingat, gereja ini bukan Taman Ismail Marzuki ya, yang kalian cuma bisa menyalurkan keinginan kalian untuk melayani, sedangkan kalian gak pernah berdoa, kalian gak mau melakukan kehendak Tuhan, ya bukan seperti itu. Yang Tuhan mau harus balance. Ketika engkau melayani, engkau juga melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Ya, nah kemudian kita lanjutkan lagi, mengapa Tuhan menghajar? Apakah Tuhan jahat atau Tuhan dendam? Ya, Amsal 3 ayat 11 sampai 12 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tadi saya sudah katakan, ketika seorang tua menghajar anaknya, siapa yang gak pernah dipukul sama papa mamanya di sini? Ada? Ada yang gak pernah dipukul? Ada yang gak pernah kena pemoceng atau rotan? Hah? Gak ada? Termasuk anak saya? Gak ada? Semua pernah dipukul? Kenapa dipukul? Kenapa dipukul? Hah? Karena salah. Apakah orang tua kalian jahat? Enggak. Karena orang tua kalian enggak mau kalian melakukan itu lagi. Ya kan? Sama seperti Tuhan. Ya, kadangkala Tuhan memberi pelajaran kepada kita bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan pendendam, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau hidup kita lebih benar. Ya, Tuhan mau hidup kita lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi dikatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ketika kita dihajar Tuhan, ketika kita diingatkan Tuhan, relakan hati kita. Jadi jangan, udahlah, saya nggak mau mengiring Tuhan lagi. Ya, saya selalu dihajar Tuhan, selalu nggak mendapatkan hal yang enak. Ya, saya selalu nggak dapat keberuntungan. Ya udah, saya nggak mau ke gereja lagi. Ingat, ketika Tuhan menghajar kita, ya artinya apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan katakan apa? Bertobatlah. Ya, kalian ingat 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar? Ya, 10 gadis ini dia diundang sama Tuhan. Ya, 10 gadis ini menerima undangan yang sama. Tapi kita lihat bagaimana 5 gadis yang bijaksana ini, ya, dia menyediakan apa? Minyak di dalam lampunya ini, ya kan? Sedangkan 5 gadis yang bodoh, dia tidak ada persiapan. Sehingga pada saat Tuhan datang, dia sedang pergi mencari minyak. Akhirnya apa? Tertinggal. Ya, ini satu pelajaran. Ini satu kisah untuk anak-anak muda. Ingat ya anak-anak muda, bukan karena kita sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita sudah menjadi WL yang luar biasa, kita sudah menjadi tamborin yang luar biasa, langsung kita merasa, hidup saya pasti berkenan di hadapan Tuhan. No, tidak. Bapak Gembala katakan apa? Bukan karena engkau melayani, engkau sudah perfect, ya kan? Atau engkau sudah segalanya. Tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ya, kadang-kadang mungkin kita beribadah, pikiran kita nggak tahu di mana. Ya, mungkin kita sedang mikirin apa, jadi apa? Badannya di sini, tapi roh dan hatinya mungkin nggak ada di tempat ini. Ya, Tuhan mau. Ketika kita melayani Tuhan,
kita juga harus menjadi orang-orang yang dekat sama Tuhan. Ya, bukan orang-orang yang sekedar, ya sudahlah, melayani aja. Tidak, Tuhan mau melihat orang-orang yang serius di dalam Tuhan. Karena saat ini Tuhan sedang memilih, Tuhan sedang menampi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang serius dengan Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan berkat-Nya. Amin. Anak-anak muda, mungkin generasi-generasi selanjutnya, engkaulah adalah calon-calon manajer, engkau adalah calon-calon CEO, ya kan? Engkau adalah calon-calon direktur, ya kan? Masa iya di antara sekian banyak kalian di sini nggak ada yang jadi direktur? Pasti ada. Nah, bagaimana Tuhan bisa mempromosikan hidup kalian kalau kalian gak serius sama Tuhan? Ya kan? Kalian gak pernah mau memberi buat Tuhan. Ya kan? Cuma minta, tapi gak pernah mau memberi. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalian? Ya kan? Tuhan perintahkan kita untuk apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, lakukan. Ya, saya percaya kalau kalian serius mengiring Tuhan, hati kalian tertuju kepada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan janjikan apa? Kita menjadi kepala bukan ekor. Ya kan? Tuhan buat kita naik bukan turun. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan berikan itu untuk siapa? Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sudahkah kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Mungkin gembalanya khotbahnya keras langsung marah. Ya kan? Mungkin kakaknya khotbah dengan keras langsung marah, enggak ke gereja lagi. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Firman Tuhan mengoreksi. Ya, baca firman Tuhan. Maka kita akan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan luar biasa. Apapun yang kamu minta, Tuhan dengar enggak? Tuhan dengar. Kuncinya apa? Senangkan hati Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan. Belajar, cari apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percaya. Ya, kita menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan dan kita tidak usah takut lagi akan masa depan kita. Amin, anak-anak? Anak-anak muda? Ya, nah kita lihat ya, God is love. Kenapa Tuhan menegur kita? Karena kasih adalah sifat dasar Allah. Ya, ingat itu ya. Ketika mungkin kita saat ini mengalami pencobaan, kita mengalami tekanan, seolah-olah kita sedang ditegur Tuhan, seolah-olah kita sedang dihajar Tuhan. Ingat, semua itu adalah untuk memperbaiki hidup kita supaya kita lebih dimurnikan. Kalian tahu prosesnya emas, prosesnya sebuah bejana yang indah, tahu kan? Enggak langsung jadi kan? Wah, terus diputer terus ya, bejana itu terus diputer ya. Tapi kalau dia keras, dia retak, dia enggak jadi bejana yang indah. Tapi kalau dia ikutin terus, dia lembutkan terus, tanah itu lembut, maka dia akan menjadi satu bejana yang indah. Kita lihat ya, kasih adalah sifat dasar Allah, bahwa bahkan Allah sesungguhnya adalah kasih itu sendiri. Kasih ternyata berhubungan dengan teguran dan pendisiplinan. Pada umumnya manusia tidak suka dengan teguran dan tindakan pendisiplinan meski itu bertujuan mulia. Nah, tadi saya sudah katakan, seringkali kita nggak suka ditegur, ya. Seringkali kita marah kalau ditegur, kalau diingatkan kita tidak suka. Tetapi sesungguhnya teguran itu adalah kasih, ya. Kasih apa? Kasih untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan, kita diangkat. Seharusnya kita menjadi orang yang binasa, tetapi kita menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya, ya. Di dalam Amsal 27 ayat 5 katakan apa? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi sesungguhnya kasih itu mendidik dan mengubahkan,
bukan membiarkan. Nah, inilah seringkali ya, kenapa orang tua menegur kita, kenapa orang tua memarahi kita. Karena setiap orang tua ingin anaknya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, setiap orang tua ingin anaknya menjadi anak yang baik. Ada enggak? Coba tanya sama papa mamamu. Ya, papa, mama, papa mau enggak saya jadi preman? Papa, mama, papa mau enggak saya menjadi anak yang enggak benar? Enggak ada satu orang tua pun yang mau seperti itu. Ya, setiap orang tua mau jadi anaknya anak yang baik, anak yang berkenan, anak yang dipakai Tuhan. Itu yang maunya setiap orang tua. Ya, tapi seringkali orang tua terpaksa harus menegur anaknya, orang tua terpaksa harus menghajar anaknya supaya apa? Anaknya bertobat, enggak melakukan kesalahan itu lagi. Ya, nah kita lihat selanjutnya ya, ketika orang tua mengetahui anaknya salah, apakah orang tua reaksinya? Diam aja, ya udah nak, nggak apa-apa nak, lanjutkan. Misalnya dibawa nih ke supermarket, tahu-tahu anaknya nyolong coklat di kantong. Mamanya tahu, ya udah nak nggak apa-apa. Itu satu, besoknya pergi lagi ke supermarket, anaknya nyolong coklat 2. Terus mamanya bilang apa? Nggak apa-apa nak, udah gede anaknya jadi apa? Hah? Jadi maling, ya kan? Tapi ketika orang tua tahu anaknya ada kantong, terus dia pukul tangannya, nggak boleh, kamu harus kembalikan. Besoknya anaknya nyolong lagi nggak? Ya, itu tujuan orang tua. Ya, anaknya dia mau anaknya lebih baik. Ya, nggak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya jadi nggak baik. Ya, jadi ketika orang tua menegur anaknya, dia tahu karena dia mengasihi. Ya, nah sama seperti Allah. Nah, kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22, ya, bagaimana Laodikia, ya, jemaat yang Tuhan katakan suam-suam kuku. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu, bagaimana jemaat ini, ya, saudara tahu, ya, Laodikia ini adalah gereja yang digambarkan di dalam ayat 17 di dalam Wahyu sebagai gereja-gereja yang kaya. Ya, jadi gereja di daerah ini adalah gereja-gereja orang kaya, ya, yang jemaatnya kaya-kaya dan gerejanya bagus-bagus, ya. Nah, kota ini kota yang menghasilkan bahan wol. Tahu bahan wol, ya? Itu bahan yang sangat mahal. Jadi sudah pasti orang-orang di daerah itu adalah orang-orang kaya yang kalau nyumbang itu pasti besar-besar, yang kalau mendirikan gereja itu gereja yang bagus-bagus. Ya, inilah kota Laodikia. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kota ini juga terkenal sekolah medis, ahli-ahli pengobatan yang hebat, ya. Tetapi kenapa Tuhan katakan kota ini kok kota yang suam-suam kuku? Ya, kota yang terkenal dengan kaya, tapi Tuhan katakan apa? Kota ini adalah orang-orang yang miskin. Artinya apa? Sekalipun mungkin mereka membangun gereja yang megah, ya, sekalipun mereka mungkin banyak menyumbang gerejanya, tetapi Tuhan katakan apa? Sesungguhnya mereka adalah orang yang miskin. Artinya apa? Ketika kita merasa, wah, saya sudah melakukan sesuatu, saya sudah bangun gereja yang besar, tapi Tuhan katakan apa? Sesungguhnya engkau orangnya miskin rohani. Artinya apa? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasa, saya sudah cukup, saya sudah nyumbang gereja, saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini dan melakukan ini, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat. Tuhan katakan apa? Engkau orang yang suam-suam kuku, seperti gereja-gereja di Laodikia ini. Karena apa? Sekalipun mereka kaya, sekalipun mereka membangun gereja-gereja yang bagus, tetapi hubungan mereka dengan Tuhan itu jauh. Hati-hati dengan anak-anak muda, saya katakan. Ya, mungkin engkau melayani, ya engkau rajin melayani, tapi bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Sesungguhnya apa? Tuhan mau cari Maria saat ini. Ya, bukan karena engkau rajin melayani, tetapi hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau rajin melayani apapun kau layani, ya, dari asyur, dari tamborin, dari WL, dari singer, semua engkau lakukan itu semua. Engkau sudah merasa, Tuhan, saya sudah melayani engkau dengan sepenuh hati. Tetapi apa? Engkau tidak serius dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Engkau adalah orang yang suam-suam kuku. Hati-hati anak-anak muda. Ya, Tuhan tidak mau ini. Tuhan mau engkau melayani dengan hatimu.
ya, bukan sekedar melayani. Nah, kita lihat di dalam Amsal 26 ayat 11, satu orang bisa tolong saya untuk bacakan. Amsal 26 ayat 11 katakan apa? Saya bacakan ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jadi, mari pada malam hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi mau menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi kita mau jadi orang-orang yang pintar. Kita mau menjadi orang-orang yang tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang mau menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi bukan sekedar kita melayani, bukan sekedar kita mau melakukan apa juga, tetapi kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tidak pernah mau berdoa, kita tidak pernah mau serius sama Tuhan, ya, bahkan kita pelit sama Tuhan. Ya, mari kita belajar. Kita senangkan hati Tuhan. Ya, belajar. Kalau kita mengutamakan hati Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita fokus dengan Tuhan, Tuhan pun fokus dengan kita. Ingat anak-anak muda, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita berlomba-lomba cari perkenanan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ketika Tuhan disenangkan, Dia pun akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Apa yang kita citakan, ya, apa yang kita mau, itu akan menjadi berhasil. Ya, seringkali pengalaman yang udah sering saya bagikan. Ya, dulu saya bukan siapa-siapa. Ya, saya bukan dari anak orang kaya, tapi bagaimana saya setia sama Tuhan. Ya kan? Bagaimana saya mengutamakan Tuhan. Saya belajar setia sama Tuhan. Apapun saya kerjakan, ya, apapun yang diperintahkan saya lakukan. Ya, ketika doa saya datang. Ya, ketika saya harus memberi, saya memberi. Ya, ketika saya harus bekerja, saya bekerja. Ya, senangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati saya. Amin. Saya percaya berkat yang sama yang saya terima, kalian pun bisa terima. Kuncinya apa? Setia sama Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Belajar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi belajar serius sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, karena ketika kita ditegur Tuhan, ya, ketika saya menegur kalian, artinya apa? Saya mengasihi kalian. Saya ingin hidup kalian diberkati Tuhan. Saya ingin hidup kalian berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, saya percaya renungan yang singkat ini boleh memberkati anak-anak muda dan boleh selalu menguatkan anak-anak muda supaya kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih setia lagi kepada Tuhan. Amin. Ya, mari saya undang WL, pemain musik. Kita akan nyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dari dasar lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yesus, dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan lebih sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
setiap anak-anak mudamu ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Segenap hidup mereka Tuhan, segenap hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh lebih serius lagi Tuhan, supaya mereka lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus memprotek hidup mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang sesat Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan mereka, di hadapan Engkau ya Tuhan. Tetapi Tuhan arahkan hidup mereka Tuhan untuk terus Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Supaya anak-anak muda ini Tuhan terus Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai dengan lebih heran lagi Tuhan. Mereka akan menjadi tiang-tiang gereja Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang Engkau pakai dan orang yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan mengasihi Engkau Tuhan. Mari Bapa dalam kerajaan surga, biarlah firman yang pada malam hari ini mereka dengar Tuhan, boleh terus merema di dalam kehidupan mereka Tuhan. Boleh terus mereka boleh mengoreksi diri mereka Tuhan. Mengoreksi hal-hal yang salah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Roh Kudus akan terus mengajar, Roh Kudus terus akan berbicara, Roh Kudus akan terus Tuhan mendampingi mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh tumbuh dan berbuah Tuhan. Dan buah mereka Tuhan boleh dinikmati oleh orang lain Tuhan. Dan sehingga orang lain menyatakan bahwa mereka adalah anak Allah. Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Engkau. Mari Bapa dalam kerajaan surga, berkati setiap kaum mudamu di tempat ini Tuhan. Berkati di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam kuliah mereka Tuhan. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor Tuhan. Terus buat mereka naik dan bukan turun Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu boleh digenapi Tuhan. Dan mereka boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Mereka boleh melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi Tuhan. Tetapi mereka boleh tertarik kepada hal-hal yang rohani Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami serahkan anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Uni Cahyadi, itu firman Tuhannya, Tuhan Yesus masih memberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasa terberkati hari ini? Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya boleh undang dua teman saya yang bertugas. Selagi persembahan yang kedua dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman ibadah sepekan. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. CYM Family, welcome home. Selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Chance Youth Ministry. Terima kasih Ibu Uni Cahyadi atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu depan firman Tuhan akan dilayani oleh Korik Isanjaya. Pastikan teman-teman semua hadir. Next, aku akan infokan jadwal ibadah sepekan. Komsel CYM setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Diadakan secara onsite dan live streaming di YouTube channel Chance Youth Ministry. Ibadah umum 1 setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan ibadah umum 2 pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi akun media sosial Chance Youth Ministry. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker ketika berpergian, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Konsumsi vitamin dan makan makanan yang bergizi agar tubuh kita kuat dan sehat. Yuk kita buat Indonesia sehat kembali dimulai dari kita. Stay safe, stay healthy, and stay hygiene. Chance Youth Ministry, one ministry, one family. Happy weekend, God bless you. Oke, shalom teman-teman semua, selamat malam.
Coba saya mau lihat lagi dong tangan-tangan yang diberkati malam hari ini, boleh angkat tangannya? Luar biasa, tepuk tangan dong buat Tuhan malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman, kita boleh sama-sama hadir untuk beribadah kembali di ibadah Change Youth Ministry ya. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam yang begitu indah ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan di ibadah Change Youth Ministry untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Ibu Uni ya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan tidak akan berlalu sia-sia, namun menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi teguran bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin berakar, kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh semakin berbuah Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Uni yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap aspek-aspek kehidupannya ya Bapa, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pelayanannya Tuhan, baik dalam keluarganya, seluruh setiap kehidupannya Tuhan. Engkau yang selalu jaga, Engkau yang selalu sertai, Engkau yang selalu berkati ya Bapa. Pakai Tuhan Ibu Uni Tuhan sebagai ibu gembala kami Tuhan, dia boleh tetap menjadi teladan yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapa, menaungi setiap kami Tuhan. Dan kami juga serahkan Tuhan setiap kehidupan Bu Uni semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap CYM Family Tuhan, anak-anak Change Youth Ministry di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada ya Bapa. Kiranya Kau yang sertai setiap sekolah kami, sertai setiap kuliah kami, sertai setiap pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan dengan takut akan Tuhan, Tuhan selalu akan buat berhasil ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang besar melebihi setiap sakit penyakit dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memiliki iman yang luar biasa, Tuhan pasti akan campur tangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pakai setiap anak-anak Change Youth Ministry tempat ini Tuhan, kami boleh semakin naik dan bukan turun, jadikan kami kepala dan bukan ekor ya Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan melalui setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan untuk kami boleh jadi anak-anak muda yang berbeda, jadi anak-anak muda yang berkualitas Tuhan. Dan kami boleh memberkati banyak orang di tempat lain ya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan hari-hari ke depan kami Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau yang berkati setiap perjalanan pulang kami. Selamat sampai di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Bapak. Tibakan kami Tuhan Sabtu depan kami boleh sama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah Change Youth Ministry ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pulang teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.